Mimpi besar 4 presiden Indonesia pupus di tangan Presiden Joko Widodo. Infrastruktur merupakan karya pemerintah yang dapat terus dinikmati lama setelah presiden itu berhenti menjabat. Kinerja sang presiden pun dapat terus dikenang berkat infrastruktur yang dibangun di zamannya. Sejak republik ini berdiri, infrastruktur untuk menggairahkan ekonomi rakyat mulai dibangun. Sebut saja ada jembatan, bandara, hingga bendungan. Dan sampai sekarang pun pembangunan infrastruktur masih dilanjutkan. Setiap presiden pasti mempunyai cita-cita besar untuk membangun negara yang dipimpin, tak terkecuali Presiden Indonesia. Semua pembangunan di era presiden sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno sudah membangun sejumlah infrastruktur. Beberapa di antaranya ada Jembatan Ampera, Bendungan Jatiluhur, Bandara Juanda, dan sejumlah jaringan telekomunikasi, rumah sakit, dan jembatan. Dan di era presiden selanjutnya sampai saat ini juga sudah membangun infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, bandara, dan sebagainya. Yang hingga kini pembangunan infrastruktur itu masih berlanjut di era presiden-presiden yang akan datang. Namun ada mimpi besar dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini pupus atau tidak dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Mimpi besar itu adalah membangun jembatan Selat Sunda. Jembatan ini direncanakan sejak era Presiden Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan ini direncanakan berdiri di atas Selat Sunda yang bertujuan untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jembatan yang direncanakan sepanjang 27 sampai 30 km ini akan melintasi palung laut Selat Sunda. Saat itu jembatan ini dirancang mampu menahan gempa berkekuatan 9 skala Richter. Ide dan gagasan ini berasal dari Profesor Setiatmo, seorang guru besar di ITB Bandung pada tahun 1960. Ide ini disebut sebagai Tri Nusa Bima Sakti, yang berarti penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian pada tahun 1965, Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba untuk mendesain jembatan penghubung ini. Hasil dari percobaan itu selesai pada tahun 1989 dan diserahkan kepada Presiden Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Pada tahun 1997, Presiden Soeharto memerintahkan kepada B.J. Habibie selaku Menristek. Saat itu akan mengerjakan proyek yang diberi nama Tri Nusa Bima Sakti. Habibie lantas memerintahkan kepada Wiratma Wangsa Dinata, yaitu guru besar ITB, untuk melakukan riset jembatan ke negara Eropa. Berdasarkan hasil kajian, jembatan itu membutuhkan 17.000 ton baja dan 5.000 tenaga kerja pengelas. Proyek penghubung Pulau Sumatera dan Jawa ini akan menghabiskan dana mencapai 100 triliun lebih. Namun rencana besar ini harus mandek karena krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan SBY, proyek tersebut dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005. Maka dibentuk kembali kelompok studi kelayakan yang terdiri dari soal teknis, tata ruang, dan keekonomian serta sosial. Pada tahun 2007, Grup Arta Graha bersama pemerintah Banten dan Lampung membentuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Arta Graha. Kemudian pada tahun 2009, konsorsium menyerahkan hasil prastudi kelayakan kepada pemerintah. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo
malah menolak mega proyek pembangunan jembatan Selat Sunda ini, dengan alasan jika jembatan ini dibangun, kesejahteraan rakyat di sekitar Merak dan Bakauheni akan lumpuh dan perekonomian masyarakat sekitar akan sulit tercapai. Ditambah lagi, jika memang jembatan ini tetap dibangun, ekonomi Indonesia hanya akan terpusat pada Sumatera, Jawa, dan Bali. Hal ini tidak sesuai dengan konsep kemaritiman yang direncanakan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, pelabuhan dan pengusaha di sekitar Merak dan Bakauheni akan mandek, karena lalu lintas yang semula melalui pelabuhan Merak Bakauheni akan beralih menggunakan jembatan Selat Sunda. Belum lagi diperlukan dana investasi yang sangat besar dan teknologi yang tinggi, karena jembatan ini akan melewati palung Selat Sunda. Jembatan ini jelas rawan goncangan gempa, karena jembatan ini secara langsung berada di anak Gunung Krakatau. Alasan lain Jokowi tidak melanjutkan mega proyek ini lantaran penyeberangan kapal Merak Bakauheni masih sangat layak digunakan. Menurut Jokowi, dana sebesar itu bisa digunakan untuk membangun wilayah lain di Indonesia yang sampai saat ini masih belum tersentuh infrastruktur. Keadilan dalam membangun bukan hanya terpusat pada Pulau Jawa dan Sumatera. Masih ada Papua yang perlu diperhatikan, masih ada Kalimantan yang harus dibangun, dan masih ada Indonesia pinggiran yang harus setara dengan daerah lain di Indonesia. Hari ini mungkin jembatan itu belum mampu dibangun oleh Presiden dengan berbagai alasan yang logis. Lantas, akankah jembatan Selat Sunda dengan panjang 30 km akan terrealisasi di kemudian hari? Bagaimana Anda memberikan tanggapan?